Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Mas Latof ya, Mas Alwali. Ya Latof. Ini Masya Allah namanya bagus sekali nih. Saya lagi nyari opsi nama anak juga. Kalau itu di surat Al-Kahfi ya Mas Latof ya. Di surat Betul betul betul, Pak. Al-Kahfi. Apa artinya Latof? Latif itu lembut ya, lembut ya. Iya, Yang betul. lembutkan Masya Allah. Ya, yang saya hormati Bu Yeni Pertiwi, eh, setelah berkenan hadir dalam acara sharing terkait dengan beasiswa ya. Kemarin latar belakangnya ada beberapa permintaan sebetulnya dari alumni terkait dengan eh, bisa nggak ya kira-kira dapat peluang beasiswa begitu ya ke ya minimal di dalam negeri, eh, di beberapa dapat dari beberapa instansi begitu. Dan kemarin saya diskusi dengan Bu Yeni, kebetulan juga Bu Yeni sudah mendapatkan beasiswa dan tentunya menjadi eh, peluang ya buat kita untuk bisa mendapatkan menggali informasi. Saya sendiri juga pengen tentu harus merencanakan ya. Di sini ada Pak Putra, ada Pak Yogi, semua mungkin yang hadir di sini baik itu dosen maupun nanti ada alumni, tentunya punya harapan bahwa kedepannya kita bisa melanjutkan studi lanjut begitu ya, ke jenjang yang berikutnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tentunya informasi-informasi terkait dengan peluang beasiswa baik itu dari lembaga di internal dalam negeri maupun di luar negeri itu bisa sangat berarti buat kami semuanya. Ini banyak yang datang. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya dengan Mas Latov dan Bu Yeni. Di sini sudah bergabung ada alumni juga nih, ada Ami, kemudian ada Bu Abidah. Bu Abidah ini eh, laboran kami. Sebentar lagi lulus D4 ya, Bidah ya. Bu Abidah ini sebentar lagi lulus D4 dan siapa tahu nanti setelah lulus D4 bisa lanjut S2 begitu ya. Dan lanjut jadi dosen gitu mudah-mudahan. Ini juga ada Ami, Ami ini alumni dari elektromedis dan harapannya juga kalau misalkan ada peluang beasiswa ya, S2 itu bisa dicoba dan mudah-mudahan bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Baik. Ya, eh, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan sharing beasiswa kuliah. Yang di sini sudah ada Mas Latov, kemudian ada Bu Yeni. Mungkin nanti perkenalan bisa lebih lanjut lagi ya secara detail dikenalkan oleh Mas Latov atau Bu Yeni. Mungkin langsung saja kepada siapa dulu mungkin Bu Yeni atau Mas Latov? Boleh laptop dulu, Pak. Ya, silakan Mas Latov, mungkin boleh sharing-sharing terkait dengan apa saja yang bisa dibagikan nih terkait dengan beasiswa LPDP mungkin ya atau dalam negeri. Hmm, Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Manggilnya apa ya, rekan-rekan? Kayaknya saya paling muda ya. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Alwali Waliata Latof Solihin, tapi biasa dipanggil Latof. Kebetulan saya sedang perjalanan studi pasca sarjana untuk magister fisika di kampus ITB bersama Bu Yeni, tapi Bu Yeni S3, saya S2. Dan kebetulan juga saya tahun 2021 kemarin keterima sebagai awardee LPDP yang dalam negeri. Kemarin diminta sama Bu Yeni untuk sharing bagaimana tips dan triknya untuk uh, ya istilahnya strategi atau tips dan trik untuk bisa lolos LPDP begitu ya. Awalnya saya mengiranya audiensnya itu mahasiswa atau teman-teman yang lagi mau lulus, tapi ternyata audiensnya lebih luas lagi. Ternyata ada beberapa alumni juga dan juga beberapa
teman-teman yang ingin lanjut studi ke jenjang yang mungkin entah itu S3 juga atau mungkin dari D4 mau ke S2. Mungkin ada beberapa hal yang selalu saya sharingkan di setiap sesi sharing session. Kebetulan saya juga sebagai, kalau di LPDP itu ada, di BPI juga ada sih, sebutannya itu kelurahan. Jadi kelurahan itu merupakan perpanjang tanganan dari LPDP di salah satu kampusnya gitu. Untuk di UI ada kelurahan UI, di UGM ada kelurahan UGM. Saya sendiri ada di kelurahan ITB, dan kebetulan saya menjabat sebagai ketuanya, atau disebutnya lurahnya gitu. Jadi sampai hari ini saya masih menjabat sebagai lurah LPDP ITB, tapi nanti siang kebetulan sudah disertijab, jadi spesial untuk terakhir penutupan berada di sini ya sebagai lurah LPDP ITB. Nah, sebagai lurah juga saya berkesempatan untuk sharing banyak hal ke teman-teman dari kampus-kampus lain. Kemarin kita sudah sempat sharing dengan Universitas Tadulako, lalu sharing dengan Universitas Institut Teknologi Garut. Jadi beberapa kampus itu memang mencoba menjalin kerjasama dengan lurah LPDP ITB, lalu kami adakan sosialisasi lah seperti itu. Mungkin nanti kedepannya kalau misalkan ingin bersosialisasi bisa kontak lewat saya, nanti saya sambungkan juga. Namun kalau untuk sekarang mungkin secara ringkasnya ya, kalau strategi dan peluang apa aja yang bisa dapat di LPDP itu sebenarnya ada banyak rekan-rekan. Jadi LPDP sendiri itu ada banyak jalurnya. Ada seperti beasiswa reguler, beasiswa targeted, lalu beasiswa afirmasi, beasiswa khusus disabilitas juga ada. Jadi punya banyak channel di mana kita bisa menyesuaikan diri kita untuk bisa lanjut gitu. Ada juga beasiswa parsial gitu, di mana nanti kita bisa memilih kita hanya dibiayai biaya hidupnya saja atau kita hanya dibiayai biaya kuliahnya saja gitu. Jadi milih salah satu supaya mungkin kalau teman saya, pengalaman saya kawan 2021, teman saya ada yang melanjutkan studi S2-nya di Swiss. Dia karena dia kurang pede untuk beasiswa yang full reguler itu bersaing dengan banyak orang, dia milih beasiswa parsial yang mungkin nggak banyak orang tahu, dan mungkin bisa jadi kesempatannya lebih besar. Dan pinternya dia adalah dia memilih negara Swiss karena di Swiss ternyata UKT-nya satu semester hanya kurang lebih 10 sampai 6 juta kalau dirupiahkan. Jadi memang murah sekali di sana. Norwegia juga di sana gratis, di beberapa kampus di Eropa gratis. Jadi LPDP hanya membayar biaya hidupnya saja gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu strategi yang digunakan. Lalu selain itu, kuncinya adalah di mana kita harus banyak-banyak membaca rilis atau informasi dari LPDP itu sendiri, karena LPDP setiap tahunnya itu pasti akan mengubah peraturan, mengubah skema, menambah atau menghilangkan channel yang tadi saya sebutkan gitu. Dan itu harus selalu up to date gitu. Ketika kita ingin memang mendaftar, jangan sampai kita ingin mendaftar tapi kita menggunakan informasi tahun lalu. Kadang ada yang sama tapi terkadang juga ada yang berbeda. Jadi harapan kita sudah siap dengan segala administrasi, ternyata di tahun yang baru ini ada satu atau dua informasi yang kita tidak tahu, akhirnya kita gagal di administrasi gitu. Jangan sampai, karena seleksinya itu kan pertama ada administrasi pertama, lalu kedua itu ada tes tulis dan wawancara, itu dijadikan satu ya, substansi. Lalu setelah itu udah gitu, tinggal kita mencari kampusnya. Nah, kalau yang di setelah tahun saya, jadi terakhir itu saya tahun 2021, itu teman-teman yang punya surat masuk kampus dengan yang tidak itu LOA, yang punya LOA itu letter of acceptance. Jadi kalau sudah keterima kampus itu dapat LOA, dengan yang belum keterima kampus itu semua disamaratakan jalurnya. Tapi sekarang yang sudah punya LOA itu tidak perlu melewati tes tulis, hanya tinggal administrasi lalu wawancara. Jadi itu salah satu poin plus teman-teman yang mungkin sudah punya LOA kampus di
entah di ITB atau di UI atau di ITS atau dimanapun, itu bisa langsung wawancara. Nah itu kuncinya satu lagi, yaitu sering-sering dan harus selalu membaca buku panduan LPDP yang dikeluarkan pada tahun itu. Kebetulan tahun ini sudah selesai ya tahap 2 kemarin pengumumannya, jadi untuk persiapan tahun depan kira-kira yang memang harus dipersiapkan ketika memang pengen, karena rumornya Januari itu sudah buka lagi. Yang pertama mungkin bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris itu karena yang wajib-wajib itu pasti tes bahasa Inggris, dari TOEFL atau IELTS. Lalu administrasi yang wajib seperti ijazah dan teman-temannya itu sudah pasti lah, maksudnya umum, dan itu akan dipakai juga ketika masuk kampus nanti. Jadi hal itu udah pasti harus disiapkan, dan jangan lupa lagi dibaca lagi tadi, jangan sampai ada administrasi yang terlewat, karena kalau misalkan nggak lolos administrasi itu kayak apa ya, kayak sayang gitu, karena berarti kita ada yang miss di mana gitu. Kalau misalkan kita nggak lolos tes tulis, oh oke lah, mungkin kita kurang belajar gitu, atau kurang les wawancara, mungkin kita kurang persiapan gitu lah. Itu yang selalu saya ingatkan, khususnya adalah di administrasi kalian harus teman-teman harus selalu baca, dan selalu make sure lagi ke mungkin teman-teman atau kakak tingkat yang sudah di LPDP duluan gitu, Kak kira-kira ini sesuai nggak, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk tes tulis, kalau tes tulis saya nggak pernah memberikan tips khusus ya, karena atau strategi khusus, karena tes tulis memang harus kita latihan, kita nggak perlu pinter sih kalau tes tulis, karena mirip kalau zaman saya namanya SBMPTN ya, kalau sekarang UTBK ya, mirip UTBK. Jadi kita latihan, kita sering melakukan, dan yang kedua kita harus dalam keadaan kondisi fit gitu, karena capek banget ngerjain itu kan, banyak soalnya, dan apalagi yang bagian matematika itu ya, yang hitung-hitungan itu lumayan mengkonsumsi energi gitu ya. Nah yang selalu saya kedua itu yang selalu saya sering kasih masukan adalah di bagian wawancara, karena teman-teman di sini bagian wawancara itu berkaitan erat dengan administrasi. Di administrasi itu ada yang esai, ada juga memilih kampus tujuan. Nah memilih kampus tujuan dan esai ini harus berkesinambungan dengan wawancara juga. Jadi bagaimana caranya supaya berkesinambungan? Rekan-rekan semua harus tahu dan paham dengan apa yang dipilihnya gitu. Kebanyakan teman-teman saya gitu yang mereka pinter lah, administrasinya teliti, tes tulisnya lancar dan pinter, tapi dia ketika wawancara gagal. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang secara komprehensif tentang pilihannya gitu. Katakanlah dia untuk kasus saya mungkin, dan Bu Yeni di fisika medis gitu, dia pintar tapi dia memilih kampusnya juga udah bagus. Ketika dia diwawancara ditanya, yang paling sering ditanya pasti sering suruh ceritakan tentang bagaimana fisika medis gitu, dan yang dia ceritakan adalah mostly tentang fisika medis secara teoritik atau secara praktik pada umumnya gitu, apa itu radiologi, apa itu radiodiagnostik. Sebenarnya teman-teman di LPDP itu yang ingin tahu adalah bukan seberapa tahu kita tentang hal tersebut tentang fisika medis, tapi seberapa tahu kita tentang peran fisika medis di Indonesia itu apa, kebutuhannya apa, kurangnya gimana, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan lanjut studi gitu. Kalau saya dulu ceritanya memang selalu bilang fisika medis Indonesia masih sangat kurang, institusinya juga masih sedikit, pengajarnya masih terbatas. Terlebih lagi di klinisnya pun orang-orang yang memiliki STR masih sangat sedikit, dan lain-lain itu saya ceritakan. Dan bagaimana kenapa saya memilih ITB itu karena salah satunya ITB masuk ke dalam asosiasi Institut Pendidikan Fisika Medis gitu. Yang diceritakan seperti itu gitu. Jangan kita cerita tentang radioterapi itu seperti ini, itu orang LPDP dalam tanda kutip mungkin nggak mau tahu gitu, karena kalian sekolah kan biar lebih pintar lagi, bukan mau adu soal pintar ketika wawancara gitu. Jadi memang harus terlihat bagaimana kita tahu, berarti orang ini paham dengan kebutuhan yang ada dan pilihan dia kenapa di situ paham. Nah itu interkoneksi itu harus terlihat jelas benang merahnya gitu, dan juga disisip-sisipkan dengan menjual diri lah ya istilahnya gitu, kayak ya saya orangnya bisa bekerja dalam tim, ini mempermudah saya. Itu udah basic wawancara ya kalau itu. Cuman intinya di benang merahnya adalah bagaimana kita bisa tahu permasalahan di Indonesia gitu, atau misalkan permasalahan elektromedis yang ada gitu, seperti
mungkin sejauh ini elektromedis masih dipandang sebelah mata atau apa, itu disebutkan aja, karena saya juga ngomong gitu, fisika medis masih sangat dipandang sebelah mata sebagai profesi yang baru muncul, masih peraturannya nggak jelas. Nah, bagaimana cara itu supaya jelas ya, SDM-nya juga ditingkatkan. Jadi itu benang-benangnya harus selalu kita sampaikan. Jadi mungkin itu tips yang menurut saya paling paling utama harus ditelaah sama rekan-rekan yang memang mau maju studi gitu. Jadi tahu untuk apa kita maju studinya, lanjut studinya, ketika ditanya sama LPDP ataupun BPI nantinya itu akan lebih jelas gitu. Kalau kitanya bingung atau kitanya nggak tahu, nah itu kan pasti akan terlihat dari jawabannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sebagai informasi juga, kalau misalkan beasiswa LPDP, kalau BPI saya kurang begitu paham, tapi setahu saya juga sama. Jadi LPDP itu beasiswanya tidak terikat dengan kampus gitu, maksudnya jadi ketika kita lulus LPDP ya bukan berarti lolos kampus juga gitu, jadi kita tetap harus mencari kampusnya lagi gitu. Nah, itu ada dua opsi tadi ya, seperti kita dapat kampusnya dulu baru LPDP, atau LPDP dulu baru kampusnya. Tapi kalau dari saya pribadi sih, manapun yang duluan, yang lebih baik adalah yang segera diniatkan dan segera dilakukan gitulah. Kalau mungkin dari saya yang bisa saya sharing tentang strategi dan tips untuk LPDP mungkin itu dulu sih Pak. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Latov atas informasi terkait dengan beasiswa LPDP secara umum ya. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman semua. Kebetulan di sini ya ada yang S2 dan ada yang mencari S3 ya. Mungkin kalau Mas Latov lebih yang S2 ya Mas Latov ya. Ya. Nah, ya nanti kalau Bu Yeni mungkin akan menyampaikan juga terkait dengan kalau khusus dosen ya Bu Yeni ya. Dosen, kalau dosen itu biasanya masuk ke BPI ya Bu Yeni ya. Ya, mungkin setelah ini kita lanjut ke Bu Yeni dulu. Setelah itu kita akan masuk ke diskusi. Boleh. Ya begitu. Kepada Bu Yeni mungkin dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kurang lebih hampir tips yang untuk wawancara sama saya sudah diinikan Latov ya. Jadi mungkin saya lebih ke strukturnya aja. Izin sharing ya, Pak Rino. Silakan Bu Yeni. Kalau untuk mungkin saya mulai dari untuk outline sih sebenarnya, dari mana kita memulai untuk memilih beasiswa ya. Jadi mulai dari jenis beasiswanya, terus membaca persyaratannya, memilih program studi. Nah, yang terpenting sekali itu adalah di timeline sih, yang memang sebenarnya yang benar yang dikatakan Latas tadi. Untuk mendapatkan beasiswa ini kita tidak perlu yang pintar-pintar gitu. Maksudnya itu ya tidak perlu kita yang memang jenius baru yang akan lolos gitu. Tapi lebih bagaimana kita mengikuti beberapa persyaratan dengan teliti. Nah, salah satunya itu dari menuliskan timeline. Nah, jadi kalau yang saya itu kemarin pas dapat info jenis beasiswa yang BPI yang targeted ya, yang kalau ini jenis beasiswanya targeted yang untuk beasiswa Kemendikbud khusus untuk dosen. Jadi saya mulai membaca apa sih persyaratan yang bisa dilakukan gitu, dan jenis beasiswa apa yang cocok gitu. Jadi kalau di pemerintah itu kan banyak ya, ada LPDP, BPI, BRIN, sampai Badan Pertahanan Nasional. Kalau di swasta itu ada yayasan, perusahaan, dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu pilihan setuju karena memang ini beasiswa yang targeted dirasa itu peluangnya lebih tinggi. Nah, yang untuk Kemendikbud ini, jadi setelah saya melihat informasi beasiswa pendidikan Indonesia, jadi ada di sini ada beasiswa untuk S1 juga. Jadi ada yang calon guru SMK ya, lebih diutamakan calon guru SMA, dan beasiswa Indonesia Maju ini direkrutnya ketika peserta lagi dalam masih tahap SMA gitu.
Terus ada juga yang beasiswa jenis S2, ada yang calon dosen, ada yang calon dosen untuk akademik, perguruan tinggi akademik atau perguruan tinggi vokasi. Terus ada juga beasiswa untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sini, dan pelaku budaya. Nah kebetulan suami saya lulus di beasiswa bagian pelaku budaya karena dia jurusannya ke bahasa linguistik. Nah selanjutnya saya memilih waktu itu bingung ya, apakah di vokasi karena kita prodinya vokasi gitu ya, tapi ternyata setelah ditelaah kita itu berada di perguruan tinggi akademik. Nah setelah melihat ini, terus saya lihat list prodinya. Jadi kita kalau di PPI itu ada prodi-prodi yang bisa tujuan ya, maksudnya tujuan prodi kita. Jadi kalau yang waktu saya itu untuk jurusan saya sendiri yang fisika itu cuma ada 2 di Indonesia, yaitu ITB dan UGM. Nah, jadi karena memang UGM lebih jauh ya, jadi saya memilih ITB. Itu terkait kita memilih jenis-jenis beasiswa yang sesuai dan mampu kita lengkapi persyaratannya. Dan selanjutnya kita tentu membaca buku panduan ini lebih detail lagi. Nah, setelah kita memahami buku panduan ini, barulah kita susun strategi. Itu kalau saya ini adalah timeline yang saya lakukan waktu sebelumnya. Jadi waktu itu saya dapat informasi dari teman itu bulan September. Nah, September 2021 tentang jenis beasiswa targeted ini yang dari Kemendikbud. Nah, jadi setelah membaca persyaratan dan segala macam itu mulai memilih program studi tujuan yang cocok dengan yang saya lakukan saat itu dan yang akan kedepannya seperti apa, mulai dirancang. Terus mulai belajar TOEFL untuk bahasa Inggris karena memang waktu itu kemampuan bahasa Inggris masih minim. Terus yang lanjut belajar untuk tes di prodi tujuan, kalau tidak salah itu Januari saya tesnya, lanjut belajar TOEFL dan tes di Januari 2022. Terus sambil tes ini juga kalau kita dosen yang sudah ber-NIDN atau yang ini ya, kita harus mengurus yang namanya izin pimpinan. Nah, izin pimpinan ini bertahap. Jadi saya mau diskusi dulu dengan prodi, setelah itu minta izin ke pimpinan, ke ini ya, ketua waktu itu ketua Stikes, dan lanjut minta izin ke kepala LO2 Dikti. Nah, itu saya dapat izin di L2 Dikti itu di bulan Maret. Sampai prosesnya itu dari Januari, mulai ke Maret baru dapat izin dari L2 Dikti atas rekomendasi dari kampus. Nah, selanjutnya ya ini dilakukan pada Februari, tes potensi akademik ini yang dibilang Latos tadi ya, soalnya tidak sulit-sulit tapi kita harus ekstra ini tenaga kita harus dan keadaan fisik juga harus bagus gitu saat melakukan tes ini. Dan ini saya lakukan waktu itu baik tes TOEFL sama tes TPA ini online dari Bappenas. Nah, sembari menulis rencana studi, terus membuat portofolio, merancang esai di Maret. Nah, dan pada akhirnya itu mengikuti tes administrasi, berlatih wawancara sampai di bulan Mei itu tes wawancara, Mei Juni ya tes wawancaranya. Nah, jadi ini persyaratan tadi ya. Itu untuk timeline. Jadi memang kuncinya, jadi kemarin itu ada juga teman saya dari kampus di Padang. Jadi teman ini juga mau mendaftar ya untuk BPI yang calon dosen, yang untuk formasi dosen gitu ya. Nah, namun karena memang mendadak gitu ya, tidak dipersiapkan, dia udah sampai di tes TOEFL sudah, TPA sudah dikantongin, terus LOA dari kampus tujuan sudah didapatkan juga. Nah, terus kesalahannya di esainya dinilai kurang komprehensif gitu. Nah, sehingga gagal di administrasi. Nah, kenapa di esai? Karena memang teman itu ceritanya dia nggak sempat nulis esai dari jauh-jauh hari, dia baru sempat itu nulis seminggu sebelum tes gitu.
Nah, sedangkan memang seperti yang dibilang Latif tadi, esai dan ansi itu akan berefek ke wawancara ya, yang akan ditanyakan oleh pewawancara. Jadi benar-benar memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau bisa sih sebenarnya nggak hanya 6 bulan ya, kalau bisa dari mulai kalau saya kan sebenarnya bukan November aja, tapi dari saya tahu September itu udah tahu informasi dan mulai baca-baca dan memang mempersiapkan karena memang waktu itu sedang ada anak yang kalau misalnya kita kalau misalnya lulus beasiswa nanti anak seperti apa, dan diskusi itu cukup alot juga ya dari bulan 9 ke bulan 11 itu diskusi di keluarga sih sebenarnya yang memang seperti apa kita nanti persiapan untuk lanjut studinya gitu. Nah, setelah memutuskan, setelah sepakat, barulah mulai action di timeline tersebut. Terus, nah ini yang saya bilang tadi, jadi waktu itu karena memang waktu itu lagi padat-padatnya ya, jadi kondisi pekerjaan juga lagi banyak. Nah, jadi saya cuman bisa melakukan persiapan tes, belajar tes TOEFL itu cuma 1 jam sehari itu dari setelah subuh sampai mau berangkat kerja gitu. Terus ini dilakukan juga untuk mempermudah ini ya supaya tidak banyak terkena biaya transportasi dan segala macamnya. Saya milih tes TPA dan TOEFL secara online. Sebenarnya kampus yang saya tuju, yang kampus ITB ini sudah mempersiapkan juga tempat tes untuk bahasa Inggris sama TPA-nya. Namun kan kalau untuk kita ke sana ke Bandung waktu itu, jadi transportasinya lebih mahal. Jadi saya milih mencari mana yang diakui oleh ITB dan mana yang diakui oleh beasiswa. Nah, itulah pilihan waktu itu ke PT Bappenas untuk TOEFL dan TPA. Selanjutnya, nah ini juga supaya esai kita itu komprehensif, jadi kita harus menyusun rencana studi dulu gitu. Menyusun rencana studi mulai dari kita mempelajari bagaimana kurikulum program studi tujuan kita, terus bagaimana merencanakan pengalaman praktis atau penelitian yang akan kita lakukan, terus harus disesuaikan dengan tren industri agar kita nanti membuat di esai itu kita bisa memunculkan isu atau permasalahan yang akan kita berikan solusi dari gagasan kita gitu. Selanjutnya kalau ada keterampilan tambahan kita munculkan, terus dan jangan fokus pada aspek akademis saja. Jadi ada pengembangan kepribadian. Jadi waktu itu kegiatan ekstrakurikuler, terus keterlibatan dalam komunitas yang jadi bagian dari rencana studi. Terus bagaimana dengan nilai dan visi pribadi, rencanakan. Terus masuk ke masa depan setelah studi. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah tamat gitu ya. Nah, dan ini ditulis dengan jelas, singkat, dan terstruktur. Jadi waktu itu dibatasi ya, kalau di PPI itu dibatasi karakternya. Jadi waktu itu saya cuma menulis 1 halaman 4 paragraf gitu, tapi memuat semua ini. Selanjutnya ini juga diminta sama BPI untuk portofolio yang menarik. Jadi mulai dari rangkuman pribadi itu, kemudian keterampilan utama, pengalaman pekerjaan dan pendidikan. Terus dalam portofolio itu kita menambahkan sebaiknya menambahkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendasari pekerjaan atau kehidupan yang akan kita yang sedang kita jalani dan setelah kita jalani, yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani. Nah, selanjutnya ini ya untuk bahasa. Jadi bahasanya usahakan bahasa yang positif, jangan ada bahasa yang negatif, terus ringkas dan padat. Nah, selanjutnya yang ini di portofolio itu tambahkan pengalaman pribadi kita yang relevan sebenarnya dengan hobi kita, minat dan target di program studi yang akan kita tuju dan rencana masa depan tersebut. Nah, jadi setelah ada rencana studi, ada portofolio, barulah ini disusun, dikaitkan dengan kita nyusun esai. Jadi waktu itu saya nyusun esai ada 4 paragraf. Nah, jadi paragraf pertama itu menceritakan diri kita itu seperti apa, mulai dari yang umumnya itu latar belakang pendidikan serta pengalaman penting, terus pengalaman pribadi yang unik dan berkesan
yang memberi inspirasi kita untuk studi lanjut gitu. Kita butuh untuk melakukan studi lanjut. Nah, selanjutnya di paragraf 2 itu seperti yang dibilang atas tadi ya. Nah, esai ini adalah kunci dalam suksesnya wawancara gitu. Jadi kita membahas isu atau permasalahan yang ada di Indonesia yang menarik dan yang berkaitan dengan pengalaman atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Dan nantinya berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Terus tawarkan solusi dari permasalahan tersebut di paragraf 2. Di paragraf 3 itu membahas keilmuan dan rencana studi tadi ya, dan harus sinkron dari yang kita buat tadi. Jadi BPI esai ada, portofolio ada, sama rencana studi juga diminta gitu. Malah rencana studi itu kita diminta rincikan semester 1 ngapain, kita semester 2 sampai semester kita tamat, terus sampai kita selesai gitu. Diminta dirincikan. Nah, waktu itu saya merincikannya dalam bentuk tabel gitu setelah menarasikan. Terus bagaimana keilmuan kita itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dan masukkan pengalaman yang relevan yang sudah kita lakukan yang mendukung gagasan. Selanjutnya di paragraf 4 itu membahas harapan dan cita-cita dari adanya solusi kita atau gagasan kita untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Dan jangan lupa itu setelah esai ini selesai kan proofreading ya. Jadi proofreading ini sebenarnya lebih memberikan esai kita ke rekan sejawat yang memang kita nilai bisa mampu untuk memeriksa ya ejaan kita, ejaan dari bahasa kita, tata bahasa, tanda membaca. Saya waktu itu dulu minta tolong ke Pak Kamal ya Pak ya, karena memang waktu itu beliau kalau dari segi tata bahasa sama ejaan dan tanda baca lebih ini ya lebih komprehensif dari ini. Jadi untuk waktu itu untuk ejaan tata bahasa dan konsistensi ini saya minta ke Pak Kamal dulu membacanya, beberapa ada juga ke Bu Ezi dan beberapa ke teman-teman saya yang sudah lulus beasiswa waktu itu, ke teman yang lulus beasiswa di luar negeri gitu. Jadi untuk format dan kesesuaiannya sama yang ini tadi, yang isiannya tadi gitu. Jadi ada 3 waktu itu saya minta bantu ke teman membaca apa sih yang harus di-upgrade dari esai saya itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk penyemangat aja ya yang ini. Kalau untuk di PPI itu, kalau kita di dalam negeri, nah kalau sendiri itu kalau kita manage ininya ya, jadi dia kan terdiri dari dana pendidikan dan dana pendukung, biaya pendukung. Nah kalau sendiri biasanya kita dan bisa manage ininya itu malah bisa nabung gitu. Tapi kalau untuk berkeluarga mungkin itu bisa, kalau kita bisa memanagenya itu dia bisalah kita bertahan dengan yang biasa, yang tidak, pokoknya tidak kekurangan dan ngepas lah gitu untuk yang di dalam negeri yang yang diberikan oleh beasiswa. Jadi baik dari dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku itu di cover semua. Ini kan yang fully funded gitu ya. Nah kalau yang di BPI itu dana penelitiannya tidak sebesar dari LPDP gitu. Kalau LPDP yang S3 itu ada saya lihat kemarin teman yang lulus yang Alfia ya ya, itu sampai 100 juta ya dana penelitian yang tertera di kontraknya gitu. Nah jadi memang untuk dana yang diberikan beasiswa ini itu sudah melebihi, sudah cukup menurut ini ya, kalau kita pandai-pandai memanage keuangannya. Dan ibarat kalau misalnya kita yang dari daerah yang UMR-nya kecil gitu ya, terus yang ke ini itu malah dianggap sambil bekerja gitu untuk beasiswa ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rino. Mudah-mudahan bisa ini bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Bu Yeni atas sharingnya. Tentunya sangat bermanfaat sekali buat kami semua di sini. Ada Pak Kamal juga ya, mungkin Pak Kamal praktisi, walaupun bukan bisa tidak harus BPI ya, berarti kan kalau praktisi itu bisa ke LPDP ya, mungkin nanti bisa sharing dengan Mas Lato. Baik ya, terima kasih banyak sekali lagi atas paparannya terkait dengan beasiswa LPDP Mas Latov dan Bu Yeni. Tadi sudah kita dengar bahwa dari Mas Latov
terkait dengan bagaimana strategi-strategi dalam mengajukan beasiswa, mulai dari menyiapkan esai, kemudian juga tips di wawancara. Kemudian kita memang harus tahu ya jenis-jenisnya ya Mas Latov sama Bu Yeni ya. Jadi ada banyak jalur sebenarnya di LPDP, nanti bisa dibaca mungkin di websitenya. Dan saya menarik sekali ada beasiswa parsial yang tadi mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Ternyata bisa kita mengajukan beasiswa cukup untuk biaya hidupnya saja ya, atau malah kebalik, dia LPDP menanggung biaya kuliahnya begitu, Mas Latov, beasiswa parsial itu. Gimana Mas? Maaf. Untuk beasiswa parsial itu LPDP yang menanggung biaya hidup atau menanggung biaya pendidikannya? Kalau yang teman saya itu dia menanggung biaya hidupnya gitu. Jadi karena dia tahu biaya pendidikannya murah, dia milih yang ditanggung biaya hidupnya aja gitu. Biaya pendidikannya untuk UKT-nya dia bayar sendiri. Oh begitu. Atau bisa kebalikan? Tapi itu, nah itu saya nggak tahu. Mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan mungkin untuk di Indonesia itu agak sulit memilih juga karena di Indonesia juga untuk S2 S3-nya mahal ya. Mungkin itu untuk opsi yang beberapa di Eropa yang memang kuliahnya gratis atau murah, itu bisa jadi opsi sih gitu. Baik. Kemudian kalau misalkan kita mencoba jalur itu boleh dalam satu batch itu boleh beberapa jalur dicoba atau hanya satu kita pilih ya jalurnya ya? Oh kalau itu hanya satu Pak. Satu ya. Jadi Okay. Ketika milih di awal tuh kita memilih satu nama yang mau dipilih jalurnya, dan juga kita memilih 3 kampus yang kita incar gitu, kayak mungkin waktu zaman SMA dulu SNMPTN ya. Jadi kita milih 3 kampus. Ketika nantinya ternyata 3 kampus itu atau nantinya ada perubahan, itu bisa diubah tapi alasannya harus kuat gitu LPDP-nya. Ya, betul. Jadi kalau alasannya nggak kuat gitu, hanya pindah kampus karena nggak senang atau apa gitu, ya itu nggak akan bisa terjadi gitu. Jadi pilihan 3 kampus itu adalah seperti komitmen di awal yang memang ya itu juga menunjukkan berarti orangnya sudah tahu dan sudah riset dengan apa yang dia pilihkan. Iya. Kemudian yang menarik bahwa sebenarnya bisa nggak cari kampus dulu berarti ya. Kita bisa mengajukan beasiswanya dulu baru kita mencari kampus begitu ya Mas Latov ya? Iya, betul Pak, itu bisa kita dapat beasiswa dulu karena setelah kita dinyatakan lulus gitu sebagai awardee ya, istilahnya sebagai awardee LPDP, itu diberikan kalau nggak salah sekarang itu kurang lebih 1,5 tahun untuk mencari kampusnya. Oke. Kalau zaman COVID 2 tahun sih, cuman kalau sekarang kayaknya 1,5 tahun untuk kita bisa dapat LOA kampus. Dan kalau di dalam negeri atau di Indonesia itu gelombangnya kan banyak banget ya. Kayak kalau fisika ITB aja semester ganjil dan semester genap itu ada 6 gelombang kalau nggak salah. Jadi hampir setiap bulan atau setiap 2 bulan tuh kita bisa ikut nyoba ujian lagi. Kalau gagal bisa ujian lagi, cuman tapi biaya ujiannya bayar terus berarti. Itu aja paling. Tapi di esainya sendiri kalau misalkan kita belum menentukan kampus, gimana nih strateginya di esainya? Nah itu kalau saya pun dulu belum menentukan kampus tuh esainya. Jadi kita cerita tentang yang tadi kayak Bu Yeni bilang sih, gimana tantangannya di Indonesia tuh apa, tentang field of work yang kita jalani, terus bagaimana, jadi lebih cerita tentang kita dan juga masalahnya gitu Pak. Jadi nggak perlu nyebut kampusnya. Jadi kalau udah nyebut kampus malah ya terkadang yang saya agak takutkan tuh terkadang ketika kita udah nyebut kampus, ternyata yang wawancara itu ada orang kampus itu, malah nanti digali lagi, oh udah baca kurikulumnya, udah tahu dosennya belum? Itu juga sebagai salah satu tips supaya siap sih, kita baca kurikulum, kita tahu dosen gitu walaupun belum menghubungi ya gitu. Meskipun kalau udah menghubungi dosennya mungkin jauh lebih baik sih. Jadi nilai plus juga ketika wawancara. Oh gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah dapat LOE berarti memang bagusnya memang dicantumkan ya kampusnya ya, di esainya ya. Betul, kalau udah dapat LOE dan udah yakin mau diambil LOE-nya gitu. Lebih baik dicantumkan, disebutkan, dan kita riset juga itu tentang kurikulumnya, dosen-dosennya. Itu jauh lebih baik sih. Kemudian tadi yang menarik juga di S2 calon dosen BPI berarti bisa ya Bu Yeni ya? Ngajukan S2 calon dosen berarti ya? Ya, bisa Pak. Jadi sistemnya itu pihak yang
peserta yang mau mendapat meraih beasiswa ini harus dapat surat dari kampus yang kan dia akan mau jadi dosen di mana gitu. Jadi ada pengantar lah, surat pengantar dari misalnya di ITA. Jadi ada misalnya Ami mau memasukkan beasiswa yang calon dosen yang S2 gitu ya. Nah, nanti ada rekomendasi ini dari rektor ITA. Nah, jadi itu bisa lewat jalur itu gitu. Tapi dia tidak harus bekerja di kampus itu dulu gitu. Tidak Oh, harus. yang Dan penting itu dia kemarin ada juga beberapa teman di teknik biomedik. Dia juga cerita. Dia dari ITS malahan Pak. Jadi dia belum sama sekali, dia baru lulus S1-nya. Jadi baru sama sekali dan dia hanya minta rekomendasi aja dari kampus dia. Dan kampus bilang seperti ini, setelah kamu lulus, kamu tidak wajib mengabdi dan atau kami hanya memudahkan proses administrasi untuk meraih beasiswa aja. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi memang ada ikatan dinas kalau misalkan dia menyatakan ingin jadi calon dosen di sana, setelah lulus memang harus jadi dosen di sana. Tergantung si rektornya, Pak. Oh, tergantung rektornya. Nah, kalau rektornya mau, saya akan berikan kamu surat pengantar, tapi kamu saya ikat gitu. Nah, itu tergantung rektornya. Tapi kalau misalnya rektornya membebaskan, seperti yang kasus teman saya itu, dia dibebaskan gitu. Jadi dia nggak harus balik. Nah, malah dia sekarang lagi merancang untuk dari S2, dia baru selesai S2 dan mau lanjut ke S3 langsung gitu. Oke. Baik. Ya, dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya. Di sini ada Pak Kamal juga, mungkin Pak Kamal dari praktisi mungkin ingin bertanya terkait dengan rencana melanjutkan studi. Menyimak dulu saja. Baik, dari Pak Putra mungkin, Pak Putra. Oh, nggak ada ya. Dari Abidah ada yang ingin ditanyakan, Abidah? Halo? Ya, halo Pak. Ya, silakan Abidah. Belum ada sih Pak yang ditanyakan, masih menyimak. Karena kan Pak belum S1 aja belum selesai gitu Pak. Jadi belum mikir untuk lanjut S2-nya gitu Pak. Mikirkan S1 dulu ini Pak. Tapi tadi S1 ada juga ya Bu Yani ya, BPI ya? Iya, jadi calon guru ya? Iya, jadi kemarin ada beberapa siswa bimbingan saya juga yang tapi dia dari SMA, jadi dari rekrutmennya itu dari dia di tingkat kelas 3 SMA. Itu beasiswa Indonesia Maju. Terus ada juga yang untuk calon guru SMK, misalnya dia SMK mungkin dia elektro gitu ya. Nah, untuk ngajar di SMK yang jurusan elektro itu ada, dan persyaratannya itu di semester 3 baru dia bisa mengurus beasiswanya. Oke. Baik. Di sini dari, silakan Pak Kamal. Tiba-tiba kepikiran, ada nggak sih yang sambil kerja? Oh sambil iya. Ngambil beasiswa gitu, tapi dia sambil kerja, tidak harus yang mengikat, misalkan kayak proyekan atau semacamnya, atau jadi konsultan di mana gitu, dia membantu tim yang lain di luar itu. Apakah waktunya memang cukup padat atau bagaimana? Kalau waktu itu sebenarnya tergantung kita sih Pak. Jadi tergantung juga dari prodi atau kampus yang kita pilih gitu. Nah, kalau misalnya yang saya rasakan sih sebenarnya kalau kita memilih yang benar-benar baru dari, maksudnya itu ilmu yang memang kita waktu misalnya di S2 kita sudah mempelajari A, di S3 kita mempelajari B gitu ya. Nah, dan tidak berkesinambungan itu memang agak berat. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita sudah di situ, menurut saya nggak terlalu berat, jadi bisa nyambi sebenarnya. Tapi nyambinya itu memang porsinya itu memang harus benar-benar kita atur. Kalau di BPI sendiri, mereka membuatkan peraturan harus tugas belajar kalau yang dosen gitu. Sedikit masuk tambahan kayak ini ya. Kalau di LPDP sebenarnya secara tertulis itu dilarang sambil bekerja gitu. Jadi memang entah antara harus izin atau
resign. Namun pada praktiknya dan kenyataannya, kalau misalkan seperti tadi Pak Kamal bilang ya, entah itu hanya konsultan atau mungkin tenaga ahli atau bukan orang yang memang full time kerjanya, atau zaman sekarang mungkin ada yang programmer bisa kerjanya remote, selama sebenarnya gini, dasarnya adalah selama tidak mengganggu perkuliahan dan selama bisa menjamin kita lulus tepat waktu dengan yang hasil yang baik gitu, sebenarnya nggak masalah. Dan selama ya tidak mengganggu perkuliahan lah gitu. Kalau yang peraturan dulu saya itu tulisannya tidak boleh bekerja sama sekali. Kalau sekarang udah ada agak sedikit keluasaan ditulisnya tidak boleh bekerja kecuali yang berhubungan dengan studinya atau research assistant di GRID kayak gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita lah gitu. Apalagi kalau yang S2 berkeluarga gitu kan nggak ada komponen tambahan. Kalau Bu Yuni kan dapat tunjangan keluarga juga ya Bu. Nah kalau untuk yang S2 sudah berkeluarga itu kan nggak dapat. Jadi memang hanya per 2017 akhir itu sudah tidak ada yang komponen keluarga untuk magisternya di LPDP gitu. Jadi ya uangnya kita dapat bulanannya hanya untuk satu orang. Jadi memang kalau misalkan sudah berkeluarga agak ini sih agak nombok istilahnya. Gitu Pak. Tapi mungkin dari kampusnya masih bisa dimungkinkan dapat ini nggak ya, kayak bantuan pendanaan misalkan dari riset dosen misalkan, itu masih boleh dapat nggak ya kira-kira? Sebenarnya kalau secara peraturan sih dari LPDP itu ketika kita udah dapat dari LPDP APBN nggak boleh ada istilahnya double funding. Tapi kalau misalkan dosennya yang ngasih aja gitu tanpa kita minta persetujuan atau apa, sebenarnya kalau dari saya sih kayaknya nggak masalah gitu. Atau misalkan kita proyekkan bantuin dosen terus ada target kompensasi atau honorarium gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa aja gitu, kecuali kita ngambil beasiswa lagi gitu, kayak kalau di ITB itu ada beasiswa YTA, Ganesha Talent System, nah itu nggak boleh ya. Dan pasti juga si ITB-nya tahu kalau kamu kan award di LPDP gitu, pasti yang diutamakan teman-teman yang nggak beasiswa untuk dapat beasiswa yang dari kampus itu sendiri kayak gitu Pak. Oke. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, dari Ami mungkin ada pertanyaan? Oh iya, nambahin sedikit, kebetulan saya juga praktisi juga, jadi saya bukan dosen. Jadi yang di pertanyaan Pak Kamal tuh juga kebetulan saya juga setahun setengah kemarin juga jadi sebagai konsultan dan tenaga ahli, dan alhamdulillah bisa mengikuti sih Pak, nggak keteteran gitu. Apalagi saya sebelumnya backgroundnya bukan fisika murni, terjun ke fisika murni kalau di ITB paling ya tahun pertama agak gonjang-ganjing. Bu Yeni ketawa tuh udah. Selama kita bisa mencari teman yang enak, ya insya Allah bisa mengikuti lah. Sisanya kan tinggal tesis aja sih. Itu sih Pak paling. Silakan mungkin dari yang lain. Ami, ada pertanyaan? Atau dari sini ada Bu Mela dari Teknik Lingkungan, ada Pak Yogi Septian Marik dari Teknik Lingkungan. Tadi ada Pak Yusuf tuh. Pak Yusuf dari Teknik Informatika Medis ya. Ada Pak Ramdhani dari Elektromedis juga. Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Rino mau nanya sedikit. Ya, silakan Bu Mela. Bu Yeni mau nanya, bisa kasih sedikit tips agar portofolio kita itu bisa diterima gitu? Harus berapa halaman atau gimana gitu Bu? Oke, jadi yang portofolio itu yang pertama kita menceritakan diri kita apa adanya gitu. Jadi tidak melebih-lebihkan dan tidak tapi kita bisa membuat impact yang kita itu bisa menunjang nantinya di esai. Kan itu kan kalau yang di PPI itu ada rencana studi, portofolio, nanti itu akan dimasukkan ke esai jatuhnya gitu. Jadi di dalam esai itu ada komponen yang di portofolio sama di rencana studi tadi gitu ya. Nah, jadi untuk yang portofolio itu dia sebenarnya tidak boleh panjang-panjang,
padat gitu kan ya. Terus keahlian kita itu apa, keterampilan utama kita apa, terus pengalaman pekerjaan kita dan pendidikan kita yang relevan dengan program studi yang akan kita tuju dan rencana karir kita selanjutnya. Itu aja sih Bu Mela. Kalau untuk portofolio sebenarnya singkat sih ininya, menceritakan diri kita apa adanya dan tidak melebih-lebihkan, dan kalau bisa sentuhannya itu ada sentuhan nilai-nilai prinsip-prinsip kita yang bisa mendukung gagasan yang akan kita munculkan di esai nanti. Bagaimana Bu Mela? Ya, makasih Bu Yani. Ya. Tadi juga mungkin di esainya itu kan kita bisa menceritakan rencana ke depan ya Bu Yani ya. Berarti kalau dosen memang kita menceritakan rencana kita sebagai akademisi begitu ya? Ya, benar Pak. Jadi malahan saat wawancara kan yang dibaca pewawancara itu adalah esai kita ya. Nah, di akhir itu kalau kita sebagai dosen itu kan kita harus integrasikan hasil penelitian kita ke pengajaran kita gitu kan ya, dan ke pengabdian masyarakat. Nah, yang waktu itu saya wawancara, yang menjadi titik poin wawancara itu bagaimana saya menerapkan keilmuan saya itu ke masyarakat. Nah, kebetulan wawancaranya ini dia tahu kalau itu bukan tahu tapi peraturan pengabdian masyarakat itu kan kalau yang masyarakat non produktif itu kan mulai dari SD, SMA, terus puskesmas gitu. Nah, rumah sakit itu nggak masuk ini. Sedangkan waktu itu saya kan memilih menceritakan tentang kedokteran nuklir gitu kan. Nah itu nggak ada di puskesmas katanya. Nah, itu bagaimana kita harus dari keilmuan yang akan kita dapatkan nanti di itu, kita harus benar-benar bisa bagaimana sih ini bisa diterapkan, apakah dari segi kan ketakutan masyarakat terhadap nuklir segala macam, mungkin seperti itu. Nah, itu benar-benar memutar otak waktu wawancara itu, setengah jam saya diwawancara. Saya nggak yakin kamu bisa menginikan gitu. Nah, pokoknya gitulah ininya gitu. Jadi itu tuh benar-benar harus mengintegrasikan gitu dari rencana itu gagasan kita ke yang akan kita lakukan setelahnya. Kalau di praktisi mungkin Mas Latov, rencana kalau di praktisi gimana tuh kalau membuat rencana ke depannya ya, kalau di bagian praktisi? Kalau kemarin kebetulan saya fisika medis kan ya, jadi karena memang fisika medis kalau mau klinis sekarang harus S2, harus SPR, jadi itu yang saya bawa sih. Gitu. Jadi memang kembali ke gimana knowledge kita tentang field of work kita tadi. Kalau misalkan mungkin elektromedis kan juga ada SCR-nya ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa juga cerita bagaimana ingin mungkin entah itu mengangkat kualitas dari OP-nya gitu, organisasi profesinya di elektromedis, atau gimana itu juga bisa diangkat sebagai isu di esai kita juga. Kalau saya kemarin tulisnya memang arahnya mau ke klinis, dan harus karena klinis harus juga profesi lagi gitu Pak. Walaupun pada akhirnya saya juga sepertinya nggak ke klinis gitu. Tapi kadang memang yang ditulis di esai ya sudah gitu, apa yang mau yang baik lah gitu, walaupun nanti perjalanan tengah perjalanan gimana gitu aja gitu. Oke. Ya. Tadi berarti kalau misalkan kita udah dapat LOE berarti nggak perlu tes tulis berarti ya? Itu untuk peraturan sekarang seperti itu Pak Dino. Cuman gitu ya? Nah itu tadi harus dibaca lagi nanti 2024 keluar, jangan peraturannya kembali ke yang lama. Nah itu karena sangat amat progresif banget. Dan tahun lalu itu baru ada, tahun ini 2023 itu baru dibuka juga LPDP jalur dokter subspesialis gitu kan. Nah itu kan juga baru tuh. Iya. Nah kemarin itu saya sempat ngobrol sama direktur beasiswanya juga Pak Dwi Larso. Memang beliau sedang membuka sayap-sayap baru dari LPDP gitu. Nah, nanti nggak menutup kemungkinan mungkin teman-teman entah itu subspesialis apoteker atau subspesialis profesi fisika medis, dan juga mungkin nanti elektromedis itu bisa muncul gitu, selama kita bisa kalau dari situ memang harus ini sih, teman-teman yang dari organisasi profesinya mungkin bisa ngomong ke Kemenkes supaya Kemenkes bisa melobi ke LPDP. Jadi itu juga harus dipantau juga sih.
Menarik sih memang ya. Memang kedepannya kalau bisa lebih spesifik jurusannya kan lebih tepat sasaran begitu ya untuk Betul, targetnya ya. betul Pak. Hmm, Baik. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ini dari Pak Putra nih. Semangat nih mau S3 nih Pak Putra. Halo, Pak Dino. Iya Pak Putra. Halo Bu Yenti. Halo. Ya Put, halo. Sehat ya Bu ya. Eh, apa ya? Kalau dari saya sih semangat untuk S3 ya pasti ada. Memang saya sudah pernah tanamkan di diri saya memang minimal saya sampai profesor lah, itu memang Gak minimal itu. Amin, amin ya. hanya saja memang untuk kalau terkait dia sendiri kan nggak tahu, pasti harus cari beasiswa. Mungkin saya mau tanya Bu terkait untuk syarat LPDP ini, apakah untuk TOEFL itu memang diwajibkan atau memang ada kampus lain yang bisa menerima tanpa TOEFL gitu? Soalnya kalau jujur kalau untuk TOEFL saya pernah tes paling tinggi itu baru 400 baru sanggupnya. Sementara kan kalau ada sebagian persyaratan LPDP itu dia minimal 500, ya kan 500. Nah mungkin kalau disuruh belajar lagi ya saya Inggris ya Allah. Gimana Bu? Mungkin ada dari Bu Yani ini info terkait untuk TOEFL gimana gitu? Ya, Mohon syarat. jadi kalau di LPDP mungkin wajib ya Toh ya kalau di LPDP. Tapi kalau di PPI yang tahun 2022 kemarin peraturannya kan memang seperti yang Toh bilang, peraturannya itu memang setiap tahun itu berubah gitu. Jadi kita memang harus benar-benar melihat. Nah, kalau yang pas di tahun 2021 yang teman saya yang memberi info waktu itu, malahan mereka nggak ada TOEFL sama TPA gitu. Tapi kalau pas 2022 pas saya itu wajib ada, tapi ininya gini, bunyinya gini, sesuai rank minimalnya itu tidak diberikan. Kalau misalnya kayak di LPDP minimal misalnya 500 gitu. Nah, kalau yang di PPI itu waktu itu sesuai dengan tujuan kampus, asal kampusnya sudah oke dengan nilai kita berapapun gitu. Misalnya kayak di ITB kan itu 475 gitu kan ya TOEFL-nya. Nah, dan memang terkait TOEFL ini ya, karena kadang ada kita tuh lemah di bahasa. Kakak aja dulu itu start awalnya itu juga dari 400 sekian, 400 lebih sedikit gitu yang di September itu gitu. Nah, tapi memang TOEFL ini kan kita latihannya itu yang harus, karena memang dari segi waktu tesnya itu sedikit, terus kita memang grammarnya ada itunya segala macam. Nah, waktu itu di Prodi juga lebih intens juga ya kita belajar terkait TOEFL waktu itu. Nah, jadi ditambah dengan kita tiap hari itu bahas soal-soal, minimal kakak targetkan waktu itu 10 soal dibahas dari jam 4:30 itu sampai 5:30 setelah subuh itu sampai mau berangkat kerja. Dan akhirnya sekali sebulan itu cari tes TOEFL yang TO-TO-nya gitu kan, coba lagi, dan itu ada peningkatan tiap meningkat mungkin 10, 20, 30. Nah, sampailah akhirnya memenuhi syarat untuk di kampus tujuan. Nah, waktu itu di PPI yang dari 2022 dia asalkan di kampus tujuan itu sudah memenuhi syarat, ya oke gitu. Oke Kak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kak. Tadi apakah ini sudah disampaikan atau belum? Tadi Putra juga sempat keluar masuk karena baterai tadi habis ya, baterai. Jadi terkait untuk S3 itu apakah kita di beberapa beasiswa itu mewajibkan, apakah di BPI atau misalnya PDP itu mewajibkan kita terhadap promotor terlebih dahulu? Kalau persyaratannya tidak ada promotor terlebih dahulu sih, cuman memang kenapa kita memilih memilih supaya ini aja sih sebenarnya. Kalau yang di BPI itu supaya kita bisa menetapkan kita tuh mau ngapain di kampus tersebut gitu. Nah, waktu itu kakak menghubungi pembimbing pun karena pengen menanyakan topik apa sih yang bisa dikerjakan, terus kira-kira topik yang kita tulis, kan kita menulis juga tuh rencana proposal. Kalau di ITB itu kan mereka untuk rencana proposal. Nah, untuk membuat rencana proposal yang memang
visa yang akan kita lakukan di kampus itu. Nah, alangkah lebih baiknya kita menghubungi promotor. Tapi kalau misalnya pun tidak, ya itu nggak ada persyaratan sih di PPI itu. Yang penting kita pas tes kalau yang di ITB itu kan kita menyerahkan proposal untuk administrasinya, tes administrasi. Nanti kalau misalnya seperti yang kakak bilang tadi, menghubungi dosen pembimbingnya itu berarti secara ini aja ya, face to face ya, atau langsung ya, langsung WA secara pribadi berarti ya? Kalau kakak dulu via email, jadi minta nomor kontak, terus minta izin, nah lalu beliau memberikan email, terus kakak kirim rencana proposal ke email dan beliau oke. Nah terus kakak submit ke bagian administrasi ITB-nya gitu. Siap. Terima kasih Pak, Masya Allah sungguh. Terima kasih. Kembali ke Pak Rino. Ya, terima kasih Pak Putra, Bu Yeni atas masukannya juga. Ya, dari Bapak dan Ibu Suaranya teman-teman Pak yang lain. Rino. Oh ya. Ya, dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Saya nanya lagi lah. Ya, silakan Pak Kamal. Tentang LPDP ini kebetulan lagi buka websitenya. Kan di sini ditulis ya, karena saya punya pengalaman pribadi juga. Di sini saya baca bahwa skema pendanaan untuk S3 itu 48 tahun. 48 bulan, sorry. Atau 4 tahun ya. Nah, kalau saya kan punya pengalaman biasa lulus telat S1, S2. Nah, ini kalau lewat dari 48 bulan ini bagaimana nih mekanismenya? Apakah jadi kita nanggung sendiri atau bagaimana? Atau mungkin beasiswa yang lain pada umumnya biasanya kalau ada skema waktunya gitu, kira-kira apa yang terjadi kalau dia lewat, tapi bukan berarti studinya itu terabaikan, tetapi terlambat. Halo, cek masuk ya? Ya, silakan Mas Suara Yato. saya masuk. Memang kalau di LPDP ada batasan untuk bulannya. Itu kalau memang harus extend gitu, alasannya biasanya harus kuat, entah itu kita disertasi banyak perubahan metode dan lain-lain, atau memang kadang-kadang teman alhamdulillah kita sempat sakit atau apa gitu, itu bisa diajukan cuti kalau sakit. Tapi kalau misalkan memang perpanjangannya karena penelitian gitu, selama kita bisa menjelaskan dengan baik dan nanti kita menyertakan action plan ke depannya, biasanya itu di approve gitu. Tapi memang itu sangat sulit. Kalau dulu zaman COVID itu agak mudah gitu, karena COVID dan lain labnya tutup ya. Kalau sekarang udah nggak COVID, itu jadi kesulitan tersendiri gitu untuk kita expert. Oh iya, ada possibility untuk cuti nggak ya kalau LPDP? Menambahkan. Oh, boleh Bu Yeni tambahin dulu. Ya, mungkin menambahkan jadi ada pertanyaan pertama, apakah setelah selesai 48 bulan itu apakah ada tuntutan dari beasiswa gitu ya. Jadi ya paling kalau misalnya kita tidak mengajukan seperti yang Mas Ratno bilang tadi, memang sulit untuk mengajukan kita dapat lagi, tapi ya paling terputus gitu Pak. Jadi ada juga beberapa teman kemarin itu dia sudah 4 tahun habis dan ya dia biaya sendiri lagi gitu untuk kelanjutan studi berikutnya gitu. Tapi untuk ininya saya juga belum tahu apakah ada pushnya atau ininya, tapi sejauh ini belum ada sih ininya gitu. Kita telat lulus itu belum paling hanya kita menanggulangi secara pribadi lagi gitu. Ya. Mungkin saya terakhir Bu Yani, ada kemungkinan untuk cuti nggak ya? Terus konsekuensinya bagaimana kalau kita mau cuti 1 semester atau 1 tahun begitu? Kalau di PPI ada Pak, ada cuti melahirkan, itu bisa kita ajukan 6 bulan, terus ada maksimal tuh mengajukan cuti setahun 2 ya. semester. Nah, jadi nanti beasiswa di stop selama kita cuti, nanti dilanjutkan di tahun berikutnya. Berarti tidak memotong masa beasiswa juga ya kalau cuti ya? Tidak memotong.
eh, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya dari Mas Latov dan Bu Yeni terkait dengan peluang-peluang beasiswa dalam negeri yang bisa kita dapatkan dari LPDP ataupun dari BPI, dan untuk setiap profesi kita ya, baik itu dari S1 ke S2, S2 ke S3, kemudian dari praktisi ataupun dari dosen. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang kita dapatkan dari Bu Yeni dan Mas Latov. Kami mendoakan agar studinya lancar dan semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, dan beasiswanya bisa lebih ya, tidak pas-pasan tapi bisa membuat kita senang dan bahagia dalam melaksanakan perkuliahannya begitu. Dari saya mungkin sekian, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi ataupun dari teman-teman semua. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mas Latov, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Latov, Bu Yeni. Ya, Teman-teman terima semua, kasih, terima Tom. kasih. Ya, Merdeka. Terima kasih. Tes TOEFL lagi. Ya, kita mau tes TOEFL dulu. Betul.